Pemirsa, habisnya ketersediaan ruangan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Blitar harus merawat pasien di dalam mobil. Serta membeludaknya pasien COVID-19, pihak rumah sakit terpaksa merawat pasien dari dalam mobil. Beginilah kondisi Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wulingi, Kabupaten Blitar yang over kapasitas. Seluruh ruangan perawatan dan IGD COVID-19 telah penuh terisi pasien. Bahkan sejumlah pasien COVID-19 terpaksa menjalani perawatan di bagian lorong ruangan. Tidak hanya itu, beberapa hari lalu belasan pasien baru terpaksa menunggu antrean perawatan di dalam mobil. Melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Blitar menjadi penyebab penuhnya ruang perawatan di RSUD Ngudi Waluyo. Saat ini RSUD Ngudi Waluyo memiliki 150 tempat tidur dan semuanya telah penuh terisi. Sampai antrian bahkan bisa mencapai 30 antrian. Akhirnya kita cari solusi bahwa dari hasil screening jika memungkinkan sudah melalui screening ini dan memungkinkan di rumah, mereka menunggu di rumah dengan meninggalkan nomor HP, dan tentu saja ini tetap kita pantau sehingga kalau sudah ada tempat tidur kosong mereka kita panggil. Dalam pantauan bila mana mereka sudah terjadi penurunan dan kegawatan, mereka langsung juga kita panggil, kita prioritaskan. Penambahan ruang perawatan dengan mendirikan tenda darurat sudah dilakukan. Namun banyak pasien COVID-19 dan keluarganya yang menolak menjalani perawatan di tenda darurat. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, virus corona varian Delta Plus diduga telah masuk ke Indonesia. Pada awal Juli lalu, sudah ada 11 negara yang terpapar virus corona varian ini. Juli lalu, 7 warga Jambi terpapar COVID-19. 2 diantaranya diduga terpapar varian Delta Plus. Diketahui, sebelumnya 7 warga tersebut merupakan pasien yang pernah dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Raden Matahir, Jambi. Varian virus Delta Plus juga diduga telah menyebar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Namun, belum diketahui pasti terkait data penyebaran virus corona di provinsi ini. Sementara itu, untuk meningkatkan imunitas masyarakat, pemerintah terus menggenjot vaksinasi di berbagai daerah serta mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai varian virus corona yang harus diwaspadai telah muncul di dunia. Belum selesai dengan varian Delta, kini Indonesia diserang dengan varian Delta Plus. Berikut perbedaan varian Delta dengan Delta Plus. Vaksinasi efektif mencegah gejala parah hingga kematian pada varian Delta. Namun varian ini 2 kali lebih menular dari varian virus corona awal-awal. Selain itu, varian Delta pertama kali teridentifikasi di India. Sedangkan varian Delta Plus tingkat penularannya masih dalam tahap investigasi. Selain itu, varian Delta Plus diduga kebal terhadap obat maupun vaksin. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait COVID-19 varian Delta Plus, bergabung bersama kami Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat siang Pak Diki, apa kabar? Selamat sore dari Brisbane. Saya sedang lockdown nih di Brisbane. Diperketat ya kabarnya di sana. Pak Diki, terkait dengan virus varian Delta ini, kabarnya tidak mempan dengan adanya obat-obatan dan juga vaksinasi. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk menangkal virus varian Delta Plus ini, Pak Diki? Ya, sebetulnya varian Delta Plus ini tidak terlalu jauh berbeda dengan varian Delta itu sendiri ya. Jadi baik gejala maupun dampaknya, tadi artinya cepat menular, ya, efektif menginfeksi, termasuk menurunkan efikasi
antibodi baik akibat orang itu divaksinasi maupun sebagai setelah penyintas, dan termasuk efektivitas terapi seperti misalnya kan ada monoklonal antibodi ya, terapi itu memang menurun sekali, sebagaimana varian Delta juga. Nah, ini artinya mengisyaratkan bahwa sekali lagi, pertama, adanya kehadiran varian-varian baru yang lebih poten ya, lebih berbahaya, ini sangat besar ketika pandemi situasinya tidak terkendali. Artinya ini masih PR besar buat kita. Kedua, responnya ya, untuk baik itu mencegah maupun merespon untuk ke situasi saat ini ketika kita sudah ada varian Delta maupun Delta Plus sebetulnya sama, namun yang menjadi isunya adalah penguatannya gitu. Jadi apa itu? 3T, 5M, dan juga vaksinasi. Nah, namun kita masih punya PR besar di setiap aspek ini, baik 3T ya kita tahu kapasitas testing kita belum memadai. Bahkan harusnya setidaknya sehari itu 1 juta testing kita itu. Kemudian tracingnya juga kan masih kecil. Kita harusnya dari satu kasus infeksi setidaknya 20 orang bisa kita deteksi. Kemudian 5M-nya, nah ini masyarakat masih masih melakukan pengabaian. Ya. Oke, kalau begitu Pak Diki, apa perbedaan yang paling signifikan antara varian Delta dengan Delta Plus ini sebenarnya Pak Diki? Sebetulnya di mutasinya aja ada tambahan mutasi plusnya, itu adalah mutasi K471N yang ini juga ada di mutasi, ini ada di varian beta sebetulnya. Jadi hanya itu saja, dan adanya mutasi ini memang menurunkan tadi efikasi vaksin maupun efikasi terapi gitu. Bisa dikatakan lebih parah Pak Diki? Sejauh ini belum ada data yang mengatakan dia lebih parah dari Delta ya, tapi setidaknya ya sama itu gini. Kalau bicara Delta maupun Delta Plus itu angka inkubasinya kalau yang sebelumnya itu rata-rata 7 hari baru dia bergejala dan sakit. Nah, kalau ini rata-rata 4 hari ya, kalau Delta maupun Delta Plus ini, jadi lebih cepat. Kemudian kalau bicara Delta, dia jumlah virusnya itu 1000 kali lebih tinggi daripada varian sebelumnya. Sehingga artinya ya lebih cepat menginfeksi, termasuk potensi keparahan memang ada kecenderungan lebih terlihat jelas. Jadi kalau demamnya lebih tinggi, kemudian batuknya itu juga lebih ini ya. Ini tapi bicaranya Delta, kemungkinan Delta Plus juga sama. Jadi kalau batuk, ya batuknya bisa lama, bahkan dalam 1 jam bisa lama, bahkan ada sampai keluar darah itu karena batuknya terus menerus. Dan bahkan setelah selesai infeksi itu batuknya bisa agak menetap, agak lama butuh. Sekali lagi, obat-obatan dan vaksinasi tidak berpengaruh pada tingkat kesembuhan untuk yang terkena varian Delta Plus ini Pak Diki? Ya namanya tidak berpengaruh ini tidak 100%. Maksudnya ada penurunan efikasi, bisa mungkin setengahnya kurang lebih, dan ini perlu memang untuk konteks Indonesia perlu data, tapi dari data yang ada, misalnya vaksin Pfizer itu jadi dari tadinya 94 lebih persen, sekarang hanya sekitar 87-88% tingkat menurun. efikasi yang menurun. Terakhir Pak Diki, singkat saja, selain tadi protokol kesehatan yang tidak yang diabaikan begitu bisa mempengaruhi mutasi varian Delta Plus ini, kondisi apa lagi yang bisa mempengaruhi mutasi lebih cepat? Ya ini orang atau masyarakat ini gampang sekali untuk terpengaruh pelonggaran-pelonggaran ya, mengabaikan kerumunan gampang terjadi, kemudian juga aktivitas yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini akan berkontribusi, termasuk juga tidak mau divaksinasi ya, karena bagaimanapun walaupun tadi ada penurunan vaksinasi, tapi tetap ada manfaatnya untuk menekan jumlah orang yang terinfeksi maupun membawa virus. Jadi ini yang harus kita lakukan, 3T, 5M vaksinasi, ini yang harus dilakukan. Dan semua daerah harus sama, setara merata, tidak boleh hanya 1-2 daerah saja. Dan ini juga harus dimulai dari diri kita, dalam hal ini lingkungan rumah tangga termasuk perkantoran. Dan lindungi, terutama dalam Delta varian ini, lindungilah orang-orang yang berisiko tinggi, yang
Jangan sampai mereka harus bekerja, jangan sampai mereka terpapar. Nah ini namanya WFH 100% harus terus ditingkatkan, termasuk juga perlindungan pada orang yang berisiko tinggi ini adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang protokol kesehatan atau regulasi yang sudah digariskan oleh pemerintah ini. Pak Diki, adakah kategori khusus di mana varian Delta ini bisa lebih cepat menyerang pada misalnya lansia kah atau seperti apa? Sejauh ini karena dia lebih cepat menular, artinya semua kelompok umur itu akan sangat rawan, ya dari mulai bayi sampai lansia. Nah masalahnya ketika ini cepat menular, maka jumlah orang yang sakit di setiap kelompok itu akan lebih terlihat banyak. Nah ini yang sehingga terlihat bahwa wah bayi kok sekarang jadi banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Ya karena proporsinya jadi lebih banyak gitu. Jadi yang tadinya misalnya yang sakit di kelompok anak katakanlah cuma 10 orang, nah sekarang bisa 1.000 orang. Dan dari 1.000 orang itu kematiannya ya jelas akan, walaupun 1% angka kematiannya tetap ya 1% dari 10 dengan 1% dari 1.000 tentu jadi lebih banyak. Demikian juga kepada lansia. Nah ini yang artinya sekali lagi tadi kita harus lindungi orang-orang yang rawan ya, memiliki risiko tinggi di masyarakat ini, baik dari sisi pekerjaan risikonya ataupun dari sisi kondisi tubuh yaitu lansia ataupun anak, bayi ya, dan juga yang komorbid, dengan cara kita lakukan protokol kesehatan yang 5M itu maupun pemerintah melakukan 3T dan juga vaksinasi. Baik, intinya tidak melonggarkan protokol kesehatan. Dr. Diki Budiman, terima kasih untuk informasinya kepada kami dan juga pemirsa. Sehat selalu Pak Diki Budiman. Pemirsa, pedagang asongan jualan di ruang isolasi COVID-19 di Manado, Sulawesi Utara. Kami hadirkan informasinya usai jeda.